Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman Eman Channel rahimakumullah, kultum kita kali ini berjudul Merawat Hidayah Memilih Teman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Teman Eman Channel rahimakumullah, hadirin para pencari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi logis dari seorang yang bertobat adalah meninggalkan lingkungan lama yang kurang islami menuju yang lebih islami. Mencari teman yang lebih baik dalam agamanya adalah tanda seseorang telah memperoleh hidayah. Sekali lagi ya, mendapatkan teman yang lebih baik dalam agamanya adalah tanda seseorang telah memperoleh hidayah. Dan dia berkehendak untuk merawat hidayah tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Karenanya, hendaklah salah seorang di antara kalian mencermati kepada siapa ia berteman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah nomor 927. Berkaitan dengan itu, dalam ilmu sosiologi atau juga dalam psikologi ada yang disebut dengan peer group atau teman bermain. Teman bermain atau peer group ini merupakan agen sosialisasi lain di luar keluarga, seperti teman sepermainan, tetangga, dan teman sekolah. Mereka saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, dan saling membentuk nilai dan norma yang disepakati. Chemistry, soulmate. Seperti main bola ya, sudah tahu posisi masing-masing. Atau dulu diistilahkan dengan geng. Berkelompok gitu ya. Disinilah titik maslahat dan mudarat pertemanan. Tergantung seberapa baik dan buruk nilai dan norma yang dipertukarkan tadi, dan norma yang disepakati bersama tadi ya. Sebagaimana pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di atas, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Nah, pada pesan lainnya Rasulullah SAW bersabda, hadis yang sudah sangat kita kenal ya, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi ya, percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hal ini Nasiruddin Al-Albani juga mengatakan bahwa hadis ini tergolong hadis sahih, sehingga bisa dijadikan hujjah. Dalam silsilah
Al-Ahadits As-Sahihah 726. Mengenai makna hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, hadis ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita. Hadis ini juga mendorong seseorang agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam agama dan dunia. Fathul Bari 4:324. Dampak keburukan teman tersebut akan dapat mengenai kita. Misalnya, jika yang bersangkutan kerap menipu, mencuri, dan berbagai tindak pidana lainnya, seperti narkoba, LGBT, dan lain-lainnya. Bahkan belakangan ini, termasuk pinjol ya, teman-teman dekatnya malah yang nanti disasar, ditagih, dan dipermalukan kita di sana. Maka kedekatan kita dengan orang tersebut bisa dianggap sebagai bagian dari persekongkolan dalam kejahatan atau penyimpangan tersebut. Atau kita akan dipaksa atas nama, tanda kutip, atas nama solidaritas. Dan sebaliknya. Jika teman kita tersebut seorang yang dikenal publik sebagai seorang yang jujur dan baik hati, maka keberadaan kita sebagai teman yang bersangkutan juga akan dihormati masyarakat. Jika seseorang manusia telah membersihkan dirinya dan bersungguh-sungguh menggapai hidayah, maka otomatis kecintaannya kepada saudaranya yang seiman pun akan tumbuh. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ruh-ruh itu seperti tentara yang berhimpun, yang saling berhadapan. Apabila mereka saling mengenal sifatnya, kecenderungannya, dan sama-sama sifatnya, maka akan saling bersatu. Apabila mereka saling mengenal, maka akan saling bersatu. Dan apabila saling berbeda, maka akan tercerai-berai. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Tentara yang kompak itu kita lihat dalam baris berbaris, taktis dan ritmis atau seirama. Bukan begitu? Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan bahwa pertemanan itu pun akan terbawa hingga akhirat. Bisa jadi beban atau bisa memudahkan kita. Dan pertemanan orang jahat akan saling mencelakakan pada hari akhirat. Karena masing-masing saling melempar kesalahan kepada temannya. Sebaliknya, pertemanan sesama orang bertakwa akan saling menjadi saksi atas kebaikan satu sama lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhilau yawma izin ba'duhum li ba'din aduhum illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran surat Zukhruf, surat ke-43 ayat 67. Nah, ayat di atas diperjelas pada firman Allah di surat Al-Furqan. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Laqad adallani 'aniz zikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Itu di surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 28 dan 29. Dan sebaliknya, pertemanan orang bertakwa akan mengobrol penuh sukacita di surga Allah. Bertanya sebab satu lain, bagaimana bisa masuk surga? Ini digambarkan Allah pada surat At-Tur
Wa aqbala ba'dum ala ba'di yatasaalun. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling bertanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami dulu menyembah Allah. Sesungguhnya dialah Allah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Tur, surat ke-52, ayat 25, 26, 27, dan sampai 28. Semoga Allah jadikan kita bagian dari mereka, yaitu bagian dari orang-orang yang mendapat karunia karena pertemanan dan terhindar dari azab neraka. Yuk kita cek apakah teman kita, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya atau di grup PA, sudah menambah: 1. Menambah ilmu, 2. Menambah iman, 3. Menambah amal, dan 4. Menambah rezeki. Kalau justru sebaliknya, tidak menambah ilmu, malah maksiat, atau justru malah jadi boros, tak bermanfaat, ada baiknya kita left saja. Nah, bila ada teman yang memiliki pengalaman unik dalam berteman atau ingin menambahkan, silahkan diisi di kolom komentar. Demikian, mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabil haq, wallahu muwafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.